Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di hari Kamis dalam kita baca kitab setiap hari. Saat ini kita akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan kita secara berurutan. Nah, kawan-kawan, kita ini adalah kawan-kawan sekerja Allah, karena di dalam kehidupan ini kita adalah semua kawan-kawan sekerja Allah. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita, memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Ya, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ditata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas hari yang baru, atas berkat yang baru, atas anugerah yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau meneruskan pembacaan Alkitab kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, berikan pewahyuan atas firman-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Roh Kudus yang tuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah, saudara, kita akan melanjutkan membaca kita di dalam Kejadian 36. Kejadian 36 ini ada 3 perikop. Kita baca dulu perikop yang pertama adalah keturunan Esau. Ayat 1, inilah keturunan Esau yaitu Edom. Ingat bahwa Esau itu adalah saudaranya Yakub, anaknya Ishak. Nah, kemarin itu kita sudah membahas tentang Yakub. Nah, sekarang kita akan membahas keturunan dari Esau. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, anak orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Nah, ini anaknya Ismael, ya kan? Ini Ismael adalah saudaranya Yakub, saudaranya Ishak maksud saya, ya kan? Dia adalah anaknya Hagar, anaknya Abraham, ya kan? Yang Abraham itu mengambil undiknya, hambanya Sarah. Jadi dia saudaranya Ishak. Nah, Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Reuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Jadi ternyata Esau itu juga mengambil anaknya Ismail, yaitu Basmat, sebagai istri, ya kan? Nah, ayat 6, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah
Diperolehnya Iti Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapak orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah teman Omar, Zevo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau ialah kepala kaum teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zevo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau. Kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom. Dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Nah, jadi janji Tuhan berlaku juga untuk Esau. Karena Esau juga masih anaknya Ishak, saudaranya Yakub. Karena Allah berjanji kepada keturunan Abraham, ya kan, kawan. Jadi akhirnya Esau juga diberkati dengan banyak-banyak keturunan. Dan di sini kalau Yakub dinamai Israel, nah Esau dinamakan keturunannya adalah Edom, ya kan. Ini sama-sama diberkati Tuhan. Bahkan keturunan Esau ini adalah semua kepala kaum, kepala suku gitu ya kan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah keturunan Seir. Ayat 20. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Herman. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shevo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana. Dishon, Oholibama, anak perempuan Ana.
Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Eshiban, Yitran dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Nah, ini adalah kepala keturunan di anak Seir ya, di tanah Seir. Jadi karena ditempatin itu oleh anak-anak Seir, maka dinamakan di tanah Seir. Melanjutkan, ketiga adalah raja-raja Edom. Ayat 31, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Sebab Yobab mati, Husyam dari negeri orang teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Amin. Nah, jadi saat itu memang belum ada penduduknya, kawan, ya kan? Makanya keturunan Esau inilah yang menduduki tanah Edom. Maka dikatakan Edom itu ialah Esau sendiri, bapak orang Edom. Karena dialah yang pertama keturunan Esau dan keturunannya tinggal di tanah Edom. Dan begitu banyak kaum-kaumnya itu ya kan. Jadi menjadi kepala-kepala kaum. Karena di mana tempat kediaman mereka itu menjadi milik mereka. Ya kan? Nah, kita sudah mengerti. Kita sudah belajar bahwa inilah keturunan Esau. Memang dalam firman Tuhan ini keturunan Esau hanya di Kejadian 36 ini, kawan. Karena Esau itu telah menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Ya kan? Makanya Yakub yang lebih diberkati Tuhan. Karena Yakub mengambil hak kesulungan. Karena diserahkan oleh Esau sendiri dengan sepiring kacang merah. Nah, jadi kesulungan itu penting, saudara, kawan, di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus dibilang menjadi yang sulung di antara yang lain, kan? Artinya apa? Jadi hanya Yesuslah Tuhan yang pertama dan yang terakhir.
tidak ada yang lain. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan, harus meninggikan Tuhan, mengataskan Tuhan Yesus saja dibanding yang lain. Makanya dibilang yang sulung itu yang pertama. Di dalam kehidupan ini kita harus mengutamakan Tuhan, saudara kawan, ya kan, supaya kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat mengerti keturunan Esau, dan kami dapat mengerti bahwa Engkaulah Tuhan Yesus juga yang merupakan sulung dalam kehidupan kami. Harus Engkaulah yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami hanya mementingkan dan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus yang terutama dibandingkan yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami pada hari ini, dalam aktivitas kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Berkati kami agar kami dapat menjadi berkat, membawa damai, menjadi saksi Kristus, membawa sukacita dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami akan terus memberitakan Injil, belajar firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu, dan masuk dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Itulah yang terindah di dalam kehidupan kami, sehingga kami makin hari makin dekat, dan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saatnya nanti kedatangan Engkau kedua kalinya, kami diangkat bersama-sama dengan Engkau, dan kami masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan kami serahkan hari di dalam tangan-Mu. Kami kira percaya hari telah dari berkat, hari damai sejahtera, hari kemenangan kami bersama dengan Yesus, dan hari di mana kami mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Biar kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh, dan kita semakin berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.